He's crying. Viral video yang nangis-nangis itu, jadi orang jadi perhatiin kenapa cuman Chris doang nih dianggap. Ini udah 13 tahun nih cari. Iya, gitu di kan. mata Oxford kayaknya cuman bule doang yang dianggap gitu, yang orang Indonesianya enggak gitu kan. Oxford dengan Brain ngerekrut saya. Oh, oke. Jadi Oxford University tidak mengangkat nama saya di Instagram. Dan nama tim-tim yang lain, Nama anggota tim yang lain lain. juga enggak. Sekarang habitat hutan Sumatera ini udah semakin memprihatinkan dengan bukaan lahan. Juga bencana ini kan, banjir, longsor. Mereka tidak memfungsikan bahwa aliran sungai itu dengan baik. Mereka nggarap seperti kayak waterboom. Hutan di atas sana ternyata just the cover. Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, saya Feni Rose kembali menemui Anda hari ini dengan bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol. Tapi sebelumnya aku mau tanya, siapa di sini yang masih menganggap bahwa Rafflesia Arnoldi itu adalah bunga bangkai? Saya kemarin-kemarin masih. Tapi beberapa hari terakhir sudah insaf setelah ketemu sama Bang Deki. Assalamualaikum Bang Deki. Waalaikumsalam. Bang Deki ini kemarin viral ya kan? Viral termasuk dalam tim bersama Chris ya, Chris Thorogood. ilmuwan dari Oxford University yang kemarin bersama-sama menemukan satu habitat Rafflesia hasselti. Siap. Bener kan aku ya sekarang Benar. ya? Bukan menemukan Rafflesianya, hasselti. tapi habitatnya. Habitat. Oke, keren banget. Itu tahu kan nggak sih? Beritanya tahu kan? Ini loh sampai ada artikelnya itu loh. Kasian dia ya, akunnya Oxford University digeruduk sama netizen ya kan. Bahkan Chrisnya kayaknya juga kena omel netizen juga ya. Rafflesia langka itu ditemukan peneliti RI, bukan cuma ilmuwan Oxford gitu. Salah satu bunyinya. Salah satu netizen. Bunyi artikel itu. Itu artikel. Oh, kalau komentar netizen mah banyak juga ya. Ada juga, iya. Tapi Mas apa Bang ya? Bang. Bang tapi si Chris tuh gimana? Kan Chris kayak banyak dapat terima komentar ini di sosial medianya ya. Dia shock nggak? Kembali lagi. Dengan banyaknya orang Indonesia, saya udah bilang dari awal, nggak usah diangkat nih video saya nangis. Karena saya pikir ini bakal ada pro dan kontra. Saya udah yakin ada yang bilang, oh ini lebay nih, bunga kayak gitu banyak di belakang rumah. Akhirnya Chris waktu itu terjadilah saya pikir miskomunikasi. Jadi Oxford University tidak mengangkat nama saya di Instagram. Dan nama tim-tim yang lain, anggota tim yang lain juga enggak. Kebetulan memang dari tim tersebut ada Pak Joko Widodo itu tidak memiliki sosial media. Oh, Terus Pak Iswandi dia cuma pegang satu lembaga. oke. Saya memang tidak berharap dimasukin karena saya sadar saya bukan akademisi, saya juga bukan ahli botanical dan saya juga bukan peneliti, tapi saya memang terlibat dalam penelitian BRIN. Jadi 13 peneliti Rafflesia ditambah dengan Pak Joko Widodo dari BRIN. Satu-satunya orang yang tidak akademisi dan orang bukan botanical adalah saya. Oh. Ya kalau kita lihat kan nih mungkin ada yang nggak ngikutin, ini viralnya karena yaitu dari akunnya Oxford University kan dia upload tuh. Iya. Ini bahwa Chris itu termasuk dalam salah satu dalam tim gitu ya yang berhasil menemukan habitat Rafflesia hasselti yang udah lama nggak ditemukan gitu. Nah itu mungkin ya gara-gara viral video yang nangis-nangis itu, jadi orang jadi perhatiin kenapa cuman Chris doang nih dianggap. Ini udah 13 tahun nih cari. Iya, gitu di kan. mata Oxford kayaknya cuma bule doang yang dianggap gitu, yang orang Indonesianya enggak gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu juga maksudnya ya. Dan ada juga kita mendengarkan kan percakapan dari Chris itu we found it. Berarti kan kita sama-sama mendapatkan. We. Bukan Bukan I. me. Heeh. Mungkin banyak yang kedengar me. Oh iya. Padahal Iya. jauh me dan we. Iya kan, Mbak? Ya mungkin kalau emosi jadi sama aja gitu kan. Siap. Tapi kita mau nanya nih ya. Nih kan ini satu-satunya yang bukan akademisi. Siap. Bukan khusus peneliti, tapi adalah seorang konservatoris begitu ya, yang dari berapa 13 tahun yang lalu 13 tahun. itu sudah mulai tergerak untuk mulai apa istilahnya ya, memperhatikan Rafflesia karena tinggalnya di Bengkulu memang ya. Iya. Oke, ceritain dong, boleh cerita dari awal ya.
Emang kalau di Bengkulu itu segampang itu ya ketemu bunga Rafflesia? Jadi kayak gini Mbak, Heeh. Bengkulu itu terkenal dengan julukan The Land of Rafflesia. Kenapa The Land of Rafflesia? Karena ada 5 spesies di sana. Dengan kita harus keliling Indonesia 17 spesies. Di Indonesia semua ada 17 spesies 17 ya spesies. Bukan cuma, paling banyak Indonesia. di dunia ini. Dan ada 4 negara lain, Malaysia, Filipina, Thailand. Itu hanya dikit populasinya. Jadi total itu ada berapa spesies? Sekitar 31 spesies. 31, 17-nya ada di Indonesia. Sekarang diperbarui 31, kalau dulu hanya 24 spesies. Oh. Karena ada beberapa Rafflesia itu baru ditemukan. Oh ini mungkin spesies baru. Terus ada yang sekarang kita lagi tugas nih, ada tugas dari BRIN adalah mengelompokkan. Misal ordo dari Rafflesia arnoldi nih kelompoknya yang gede-gede. Oh. Kayak Acelti, terus ada Micropylora. Jadi pengelompokannya berdasarkan kelompoknya Ukuran. mungkin kecil-kecil. Terus bagian diafragma jendelanya itu lebih kecil itu Mbak. Nah, kita ini coba nih waktu itu mendokumentasikan kembali terus mendata ulang apakah benar masih ada 17. Oh. Itu Mas Deki Iya bersama tim. bersama tim. Di BRIN. Terus kita coba lagi adalah bagaimana kita mengoleksi kembali. Dia ini kan tanaman parasit Mbak. Parasit harus punya inang atau hosterium. Nempel di pohon gitu ya. Bukan pohon, Apa dong? akar. Oh, akar dia nempel. Jadi akar yang ditumbuh itu adalah sukunya adalah Vitaceae atau anggur-angguran. Jadi sama persis dengan bentuk pohon anggur. Nah dia ini gampang sekali untuk diadopsikan menjadi tanaman inang si Rafflesia. Nah total yang ditemukan itu berdasarkan Google itu ada 8 spesies. Tapi berdasarkan fotonya hanya ada 6. Itu pun Muhammad Saleh dari Malaysia yang bikin. Sebelumnya nih ya, Sebelumnya. BRIN, Akhirnya kita coba nih. Ternyata pas saya coba ekspedisi bersama Mbak Dewi Lestari, itu dari BRIN, kita ke Banyuwangi, daerahnya adalah Desa Papring. Di Desa Papring itu ternyata hanya ketemu jenis Zeligoreana, Rafflesia Zeligoreana. Ternyata apa? Ada 6 inang berbeda dihidupi oleh satu spesies Rafflesia. Oh, jadi bukan cuma yang tipe anggur-angguran aja? Enggak, tetap anggur-angguran, tapi dia ada 6 spesies, hanya satu spesies Rafflesia yang bisa hidup. Oh. Berarti tidak menutup kemungkinan di satu spesies inang, misal kayak Rafflesia jenisnya atau Leucostaphyllum, bisa diinfeksi jenis lain. Nah inilah kita coba sekarang dengan Badan Riset Indonesia mengembangkan di luar habitat. Jadi kita ambil nih anakan si inang tadi, kita masukkan di Kebun Raya Bogor, harapannya Supaya bisa tumbuh di situ. tumbuh di sana dan mudah-mudahan bisa terinfeksi. Oh, oke. Karena di Kebun Raya Bogor tuh baru berhasil jenis Padma. Oh, ini jago banget ya nih ya. Dan ngomongnya bahasa Latin gitu kan aku sampai bingung gitu. 17 dihafal semua. Emang Padahal mengarang bebas. pada Just kidding Mbak, just kidding. Nggak, tapi Mas Deki kemarin sempat cerita gitu. Katanya, wah kalau Rafflesia di Bengkulu di daerah rumahnya emang waktu kecil buat Iya, itunya apa umbi-umbiannya buat main bola katanya. bukan umbi, kenop. Kenop. Nah, jadi si Rafflesia itu sebelum mekar, ada fase di mana dia dibilang parigon. Jadi dia ada 3 fase, Bracta, Copula, Perigon. Si waktu Bracta terakhir itu yang saya bilang Perigon itu bulat persis kayak Bola. kelapa Oh, kayak ataupun kelapa. bola. Keras gitu. Tapi waktu dia menjadi Bracta itu totalnya adalah ada 27 lapis. Jadi kayak kol Mbak, kayak Oh bubis. iya. 27 lapis. Nah itu yang terakhir adalah Perigon baru dia mekar. Oh. Nah waktu dia bentuk kayak bola itu yang saya bilang Perigon tadi, saking banyaknya tempat kami untuk main bola. Dan kami nggak tahu bahwa itu udah dilindungi. Namanya juga anak-anak ya. Namanya anak-anak. Jadi mulai akhirnya fokus untuk mendokumentasikan, mulai memperhatikan, mulai tergabung dalam komunitas untuk melestarikan Rafflesia itu dari sejak dapat buku itu, dapat buku bukan? Bukan. Jadi satu yang saya ini basic saya adalah guru olahraga. Iya loh. Guru olahraga. Ini Penjaskes. udah sampai nggak bisa lagi ngomong olahraga karena udah berhenti. Pendidikan jasmani dan kesehatan ya. Ya PJOK. Sekarang. Ya, nah, waktu itu akhirnya kita dititipin nih buku pelajaran karena gurunya berhalangan hadir. Suruh ngajar. Ya, suruh ngajar. Terus? Saya
lihat gambarnya antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia, ternyata di buku itu di mana yang di sini jenis bunga bangkai. Tapi bunganya gambarnya Rafflesia arnoldi. Gambarnya iya Rafflesia arnoldi. Saya bilang ini salah persepsinya bahwa Rafflesia ini bunga terbesar di dunia. Jadi rekor di dunia di Indonesia ada bunga tertinggi di dunia yaitu Amur papulus atau sukunya talas-talasan, itu bisa 4 meter. Bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldi dengan diameter yang pernah kita temui 105 cm. Oke. Nah, udah kayak gitu, Mbak. Saya bilang nih sama anak-anak, belakang rumah saya dulu banyak. Saya pernah main bola pakai itu. Coba Pak cariin. Terus? Kita coba ekspedisi kecil-kecilan. Keasikan berhenti dari ngajar. Berawal dari situ, kok bisa keasikan berhenti ngajar? Terus duitnya dari mana? Ya, saya ngajar juga nggak ada uangnya, Mbak. Jadi ini saya kembali lagi bahwa Sedih ya. nasibnya guru honorer di daerah itu, Mbak. Gajinya 100.000, gajiannya per 3 bulan. Ya bayangin, kita ngabdi 7 tahun. Akhirnya 100.000 gajiannya 3 bulan, 300.000. Ya ampun. Nah, itu. Jadi bisa dapat seseran kalau kita misalnya ngajar di 3 sekolah. Iya kan? Iya. Berarti 100, ini 300 kali 3 bulan berarti 900. Mando kantong. Nah, cuman kalau waktu itu kita berpikir, oh ini kayaknya udah nggak cukup lah ini ya. Nggak cukup. Akhirnya kita coba waktu itu untuk membiayai trip kita jualan, Mbak. Jualan apa? Sate Padang. Karena kebetulan saya orang Minang. Orang Minang tinggal di Bengkulu gitu ya. Dan keasikan itu cari habitat-habitat terapi. Iya. Apa yang bikin keasikan sih? Saya pikir seperti ini, Mbak. Rafflesia ini hanya ada di 3 pulau di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan. Belum ada laporan di Sulawesi dan Papua. Belum ada. Karena saya pikir ras Sulawesi dengan Papua ini adalah ras tumbuhan dari Australia ataupun hewannya juga dari sana. Jadi saya pikir kita coba nih identifikasi dulu apakah memang di 3 pulau ini cukup 17. Terus kita juga harus kaji tadi ada 4 negaranya tumbuh. Nah ini sebenarnya gampang untuk kita cari karena Sumatera paling besar populasinya. Tapi ternyata untuk Bengkulu yang 5 spesies aja kita PR nih Haselti. Karena kebetulan di 5 kelengkapannya itu spesies terakhir di 5-nya itu Rafflesia kemumu itu saya yang menemukan dengan Pak Agustus Satya dari Kehutanan Unip. Oke. Tapi Rafflesia kemumu ini sebelumnya memang belum terdokumentasi ya? Belum. Jadi 6 dong? Jadi enggak, Tetap 5. Tetap 5 itu udah termasuk kemumu? Waktu itu 4. Oke. Itu 4 aja belum semuanya ya, ketemu tuh kita ya? kan nggak ketemu. Habitatnya nggak ketemu? Akhirnya kita dapat lagi yang jenis baru. Kemumu. Kemumu. Tapi ini berarti sekarang udah lengkap nih semua? Udah 5, kemungkinan besar bakal bertambah. Karena? Setelah kita nanti, ini kan kita lagi riset dengan badan riset ini, Badan Riset Indonesia, kita coba DNA kembali, apakah spesies ini bertambah atau tidak. Karena berdasarkan uji DNA. Oke. Jadi ini kan kalau kita sih cuma baca di buku pelajaran aja, yang terkenal tuh emang Rafflesia arnoldi gitu, karena memang katanya yang karena ada 2 nama di situ, Mbak. Dan bunga bangkai itu. Enggak, ada 2 nama, Joseph Arnold dan Stavrovic Raffles. Jadi penamaan itu sebenarnya bentuk penghargaan terhadap Governor. Nah, Gubernur Jenderal yang Inggris pada saat itu ada di situlah. Ya. Jadi penemunya adalah Louis Auguste Deschamps. orang Prancis. Tapi dinamain Raffles dari si Gubernur Jenderal ini, si Raffles. Karena bentuk penghargaan waktu itu dia menjabat. Makanya sekarang semua spesies itu namanya pakai Rafflesia. Rafflesia itu udah masuk di genus spesies tanaman. Jadi kayak mangga, Mangifera, ya kan? Durian, Durio. Jadi kelompok tanaman itu udah berdasarkan dipatenkan, ini tanaman Raffles. Jadi tanaman yang apa istilah parasit gitu kan, parasit. bentuk bunga dan segala macam ciri-cirinya. Oke, tapi nama daerah ada juga. Oh ada. Penyebutan daerah. Misalnya. Kalau kami Bengkulu bilang itu cawan sekedai.
Oh. Kenapa cawan ini hampir sama dengan bentuk mangkok ini? Semua jenis namanya cawan segede? Heeh. Atau kalau yang ini namanya cawan segede, ini apa? Atau semuanya sama rata cawan Ini segede? setelah kita berangkat, ini ada penyebutan masing-masing daerah. Kayak di Banyuwangi itu daerah Jawa, ada di Gunung Gede Pangrango juga. Itu namanya apa? Jadi Mereka dibilang patmo. Oh, masyarakat bilangnya Patmo itu bunga yang mengandung air. Oh, emang mengandung air? Rafflesia ini butuh sangat lembab, Mbak. Oh, butuh sangat lembab. Jadi habitatnya dia tuh harus di hutan yang kayak Hutan gimana? hujan. Hutan hujan. Jadi yang padat, rapat gitu ya? Iya, tutupannya rapat. Terus indikasi pertama tutupan rapat. Yang kedua ada tanaman inangnya tadi yang dinamakan Tentrastigma. Pohon ya? Ya. Selanjutnya ada indikasi pasti di rata-rata deket anak sungai. Ah, oke. Rata-rata. Nah, kalau sekarang kan hutannya udah banyak yang beralih fungsi ya? Nah ini, Jadi kebun sawit. sawit dan kopi. Sawit dan kopi. Jadi itu ada kekhawatiran juga nggak sebagai seorang konservatoris? Ini yang sangat kita punya bayangan dari kemarin, Mbak. Jadi selesai sebelum terjadi bencana di Sumatera ini, kita udah melihat nih ada beberapa kejanggalan. Satu, dari program pemerintah yaitu perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini salah satunya adalah melegalkan program untuk membuka lahan di hutan lindung. Tapi mereka harus menggarap sesuai dengan arahan dari Kementerian Kehutanan. Contoh, menanam pohon yang ada tegakan. Tapi masyarakat apakah bisa diatur dengan segampang itu? Yang mereka tahu dikasih beri lahan, dikasih suruh menggarap, langsung tebang. Habis hutannya. Tapi apakah bisa dimonitoring? Tidak. Ya kan? Dengan jumlah pekerja yang ada di hutanan. Nah, yang kita kaji lagi, sebenarnya konsep pengelolaan hutan itu ada yang namanya HHBK. Apa itu? Hasil hutan bukan kayu. Rotan, bambu, aren. Apa namanya? Yang untuk parfum? Cendana. Bukan. Untuk parfum apa sih? Ini anak kota ditanya bodoh. Kayaknya. Gaharu. Oh, gaharu cendana pula ya kan? Gaharu itu adalah sumber yang kita bisa jual. Mahal loh itu kalau dijual. Keluar Kulit ya kan di kulitnya? Bukan. Itu akar ya? Getah. Oh, getah yang mengental. Oke. Sini minumnya. Oke, terus? Nah, akhirnya waktu itu kita coba nih bikin konsep bagaimana mereka mengelola hutan untuk lewat HHBK. Terus kita coba lagi, sebenarnya ada dari Kementerian Pariwisata nih yang belum dilirik selama ini. Gitu. Padahal udah konsep lama, ekoturism. Oh, ekoturism. Oke. Jadi bisa memanfaatkan hasil hutan tanpa harus merusak dan mempertahankan habitat. Ya, jadi nggak diapa-apain tuh ya udah gitu aja, tapi itu bisa menjadi ekoturism. Jadi orang datang, lihat bunga gitu kan. Jadi namanya apa ya? Semacam ini, saya pikir jasa lingkungan. Ini misalnya ada pohon besar, diadopsi nih. Misal si Donald Trump beli 50 batang. Bukan beli, dia adopsi. Adopsi, iya. Kayak iya. Terus itu kan bisa kita memanfaatkan itu. jadi nggak diapa-apain ya, karena ada yang ngebiayain gitu kan. Karena satu pohon itu ada berapa individu yang numpang hidup di sana. Mungkin burung yang di atas, yang di bawah ada cacing, ada di pohonnya mungkin toke ataupun apa. Makanya saya pikir untuk konsep pemeliharaan dengan sistem adopsi itu sangat bagus yang bisa dikembangkan. Tapi belum dijalanin ya, belum ada Sudah. Sudah. Makanya di lembaga perhutanan desa atau LPHN yang kita bilang itu adalah hal yang paling menarik adalah sistemnya adopsi. Udah ada toh. Aku mau deh adopsi pohon. Boleh, Mbak. Tapi gimana cara ngawasinya bahwa itu pohon pasti akan ada, nggak kena tebang tuh. Nah, inilah salah satu bentuk proteksi kita. Kita coba nih lewat lembaga. Mereka punya lembaga. Lembaga ini sebagai monitoring. Mereka bakal update. Apa namanya? Ada. Ya tadi LPHN atau LPHD, Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau Hutan Nagari. Jadi Mbak Penny Rose misalnya, ini biasanya 100.000 loh Mbak, sepohon. Sepohon Adopsi, sebesar apapun 100.000. Sebulan bayarnya? Biasanya kayak gitu. Atau per tahun. Dengan sekian banyak yang hidup di dalam situ ya, satu makanya pohon. konsep sebenarnya untuk jasa lingkungan ini menarik.
Karena kita sama-sama untuk program menyelamatkan lingkungan. Apalagi kalau aku yang adopsi ya, macam-macam itu pohon tiba-tiba hilang, berisik ya kan. Mungkin Mbak Iya loh. Ya kalau influencer itu mengadopsi pohon gitu kan. Kalau terjadi kan pasti ditanya dong, ada nggak tuh pohonnya gitu kan. Nah, benar. Yang satu lagi. Dari adopsi itu kita bukan merasa memiliki. Iya. Tapi kita mengangkat bahwa pohon ini harus tetap ada ke depannya. Bukannya kalau kita memiliki, saya beli itu, besok saya bawa pulang. Terserah saya mau apain gitu. Nah, nanti jadinya bentuknya kayak gini, table ya kan. Itu yang kita harus kaji kembali. Adopsi hanya memiliki untuk mempertahankan dia tetap keberadaannya. Ada. Bukan, itu saya beli 100.000 bawa pulang ke rumah. Ya. Anak kan, anak pohon. Kalau sekarang kan ada anak bulu. Kan gitu kan, kalau melihara anjing, kucing itu kan anak bulu. Anabul. Berarti sekarang bisa tuh ya, anak pohon. Kita punya pohon. Anapo. Jadi ini ya mungkin salah satu cara juga. Ini udah jalan. Udah jalan. Oke, ini bisa membantu itu ya supaya ya kalau kita ngomong bunga Rafflesia dan segala spesies yang menjadi kekayaan hayati Indonesia itu salah satunya. Apalagi dengan ya supaya nggak beralih fungsi tiba-tiba jadi hutan sawit mungkin salah semua. Satunya gitu ya. bisa adopsi saya kan. Oke. Wah udah gede begini kalau adopsi nanti jadi bahan gunjingan. Merugikan. Okay. Tapi kan kemarin menemukan itu tuh. Ini kembali lagi ya ke soal kemarin yang ditemukan adalah habitatnya Rafflesia hasselti yang udah berapa tahun? 13 tahun nyari. 13 tahun cari. Nggak nemu-nemu, baru kali ini akhirnya ketemu tuh si hasselti. Terus tiba-tiba nggak lama setelah ditemukan berita rame viral, tiba-tiba muncul juga bencana ini kan, banjir, longsor, itu. Karena itu kan ketemunya di Sumatera Barat ya. Yeah. Daerah habitat itu terkena dampak juga nggak yang kemarin itu? Ada berapa dampak, mungkin perlintasannya Mbak. Karena di Sumatera Barat itu kebetulan agam. Agam itu ada beberapa spesies Rafflesia yang sangat gampang dikunjungi dari Bukit Tinggi. Kita langsung ke agam nih, nggak jauh. Cuman jalan ini sekarang udah putus total, lumpuh. Nah, kenapa saya bilang lumpuh? Karena satu, mereka tidak memfungsikan bahwa aliran sungai itu dengan baik. Mereka nggarap seperti kayak waterboom di sana. Jadi seharusnya nih waktu hujan gede sungai bisa buka tutup dengan gampang, ngalir. Begitu difungsikan sebagai waterboom, pusatnya kan dibelokkan, ditutup. Ternyata pas banjir gede, ini nggak berfungsi. Nggak buka nggak tutup. Nggak tutup. Jebol dong. Jebol. Nah ini yang terjadi sekarang. Dan salah satu lagi, hutan di atas sana ternyata just the cover. Hanya kelihatan dari depan pinggirnya aja tuh hutan. Sama terjadi di Liku 9 di Bengkulu, di Tabak Penanjung seperti itu. Hanya di depannya aja. Di tengahnya belakangnya udah gundul. Nah itu. Gundulnya apa? Masyarakat menggarap tadi dengan kopi plantation. Masyarakat. Di bawahnya sawit. Masyarakat sawit, juga. Akarnya apa namanya? Apa? Tunggal Tunggal oke. Tunggal panjang dong. Kalau panjang ke bawah. Begini kan dia? Iya, nyebar. Serabut. Apa sih? Tapi dia serabut. Benar. Serabut tapi dia tidak kuat untuk menahan tanah supaya tidak longsor. Aduh. Karena sawit itu berdasarkan riset 10 liter per hari. Oke. Dia mengambil air tanah. Ini balik lagi. Iya. Balik lagi ke passionnya untuk mendokumentasikan Rafflesia. Kan katanya ini dari 6, tapi apa? Aku pengen tanya di balik itu tuh apa sampai 3? Ya maksudnya sambil minum silakan. Iya apa sih yang bikin terobsesi bukan ya, passion ya? Kan nggak semua orang, nggak banyak loh aku bertemu orang yang begitu mendedikasikan perhatiannya untuk tanaman ini gitu. Jadi menurut saya kayak gini Mbak. Dulu saya pikir mengoleksi lewat Instagram ya. Jadi kalau saya koleksi nanti bawa pulang salah kan. Jadi kita koleksi itu berdasarkan untuk postingan aja di Instagram. Ternyata ya nggak segampang itu. 5 spesies aja waktu itu susah kita cari. Jadi postingan saya itu hanya dulu 1 postingan itu just
Rafflesia kemumu, Arnoldi, Bungkuloensis, cuman itu. Nggak, kenapa tertarik itu? Ya satu tanaman itu kan saya yakin ini lihat bentuk face ataupun kita look langsung itu memang dia nggak sama dengan tanaman yang sekarang. Biasa. Jadi ya kapan mulai jatuh cinta dengan Rafflesia ini? Ya kita hitung lagi 2011 saya mulai. 2011 ketika sama anak-anak itu mencoba mencari habitat Rafflesia itu jatuh cinta di situ. Apa yang bikin jatuh cinta selain bentuknya? Apa yang dirasakan ketika pertama kali lihat nih nemuin habitat Rafflesia? Saya pikir bunga sekarang nggak ada yang sebesar itu. Kecuali bunga matahari. Itu pun masih kecil dibanding bunga Rafflesia. Yang kedua, bunga Rafflesia ini punya bau yang tidak ada di apa ya, semua jenis parfum. Baunya apa sih? Kan karena Mbak rose kan, mawar gampang nih, ya kan, bisa kita ketemu melati bisa. Bunga Rafflesia itu punya bau tes seperti. Aromanya seperti apa? Kalau saya main reptil, saya ini main reptil, jadi saya tahu waktu ular makan, dipendam di dalam perutnya, dia bakal muntahkan lagi, besok setelah hancur baru dia konsumsi. Jadi dilepah kalau kita bilang. Nah, baunya seperti itu Mbak. Jadi kayak bangkai tikus yang udah seharian. Gak wangi dong? Enggak. Itu aneh kan? Nah, aneh kan? Tapi itu yang membuat tertarik. Dan saya jadi tertarik. Karena? Antara satu spesies dengan spesies lain ternyata beda. Aromanya beda? Iya, dan nggak ada yang wangi. Nah, jadi ada yang paling kuat, ada yang medium, ada yang hard, kayak gitu loh Mbak. Ada yang hard apa? Yang spesies apa? Bungkuloensis tuh hard. Bungkuloensis tuh hard. Iya. Tapi ini beda ya, Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai itu beda? Beda. Walaupun baunya kayak bangkai. Kalau baunya, jujur saja bunga bangkai itu paling bau. Lebih bau lagi dari Rafflesia? Ini saya kembali lagi cerita. Saking cintanya saya dengan bunga-bunga yang bau itu, saya pernah nyimpan Mbak. Ini saya cerita, yang namanya Amorphapulus painipalius. Ya itu bunga bangkai itu ya? Suwek kalau orang Jawa itu bisa dikonsumsi umbinya. Orang Jawa tahu tuh. Jadi saya tuh dapat dulu segede ini kan. Saya masukin dalam pot. Saya dapat pelatihan ke Bogor. Saya masukin dalam kamar. Terus? Nggak tahu pas di kamar itu ternyata mekar. Oke, terus? Ibuku tak kunci kan dari luar, kamarku tuh sendiri. Jadi ibuku tuh bingung, anjing kok rame di depan rumah, gonggong-gonggong terus. Apa sih dek ini? Dia tahu saya reptiler, nyimpan barang mati. Oh, Iya kan? ada bangkai binatang apa nih? Akhirnya didobrak, pas dilihat di dalam bunga bangkai. Hobi yang aneh ya, lucu Akhirnya ya. ibuku nelpon, Jawa dia kan, tak gua iki, yo wis lah kata gua kan. Jadi dari situ saya pernah juga didatangin satu RT. Karena hobi menyimpan bunga-bunga dengan bau yang... Yang Amorphapulus titanum itu yang terbesar Mbak, 4 meter. Itu pernah kita keep karena kebetulan itu daerah itu kan dirambah di dalam hutan. Amur tuh kelihatan Mbak kuncupnya. Jadi kita coba. Taruh di mana di rumah? Saya punya warung tadi, warung sate. Belakang warung sate itu kita taruh di sana. Oh, jadi ada kebun gitu? Ya tanah kosong lah. Saya bilang kebun nanti ada tanamannya banyak. Oke. Ini dekat WC jadi. Ternyata di WC itu kan lembab. Cepet dia. Oh. Mekar. Pak RT sibuk nelpon. Deki kau melihara apa lagi katanya. Bau bener sampai ke rumah tetangga. Ini jadi omongan. Saya bilang. Bahwa sebenarnya Amorphapulus ini kita dapat nih kita rescue. Rescue itu dalam artian seperti ini. Hutan itu dibuka jadi lahan kopi. Kalau kita diamin di sana pasti mati. Iya. Kita coba di rumah. Taruh di rumah pakai biaya ngangkut. Kita taruh di pot gede. Akhirnya mekar. Satu RT heboh. Tapi senang akhirnya. Karena? Foto. Oh. Ya kan? Bayar berapa tuh kalau foto? Enggak. Saya dari dulu nggak pernah bikin untuk apa ya? Atraksi gitu nggak pernah? Atraksi enggak. Jadi murni karena cinta aja sama tanaman itu? Saya pikir saya bisa punya, tapi sekarang saya nggak mau lagi seperti itu. Kenapa? Karena kita harus tahu ada peraturan di pemerintah itu tentang konservasi, tidak boleh mengoleksi. Walaupun niat kita baik. Kan mau rescue? Rescue. Jadi kalau saya seandainya ada pun, kalau kebutuhannya untuk riset, boleh kita kembalikan. Oh, jadi tahun berapa
bergabung dengan komunitas konservasi alam? Itu dari 2015 Mbak. 2015. Karena ada simposium internasional dulu dihadiri oleh beberapa negara, Malaysia, Filipina, Thailand, sama Australia. Oke. Jadi memang udah karena cinta terus kemudian tergabung dengan komunitas konservasi alam sehingga udah tahu adaptasi peraturan-peraturannya. Jadi kegiatannya sekarang memang mendokumentasikan, mencari habitat. Itu biayanya dari pribadi. Dari buka warung itu. Banyak Mbak. Yang saya lakuin tuh banyak, tapi wira swasta semua. Salah satunya saya gabung di HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Yang kami lakukan adalah menggait wisatawan asing, Untuk? kita edukasi ke lapangan, terus kita bikin tripnya. Untuk melihat rafflesia. Ya, paket 3 hari 2 malam misal. Jadi itu untuk membiayai mendata ini ya. Dan kita juga bantu, dalam artian seperti ini. Rafflesia di habitat tempat saya itu Mbak, rata-rata begitu mekar, nggak ada orang yang berkunjung. Karena udah biasa melihatnya. Kalau orang lokal mah biasa. Dan kita harus sadar juga, orang lokal juga bukan passion mereka untuk melihat itu. Oke. Tapi kalau wisatawan asing, mereka lebih menghargai. Iya betul. Sampai kita buang bungkus permen pun mereka langsung ngomel depan kita. Tapi jadi segampang itu sebenarnya menemukan rafflesia kalau di Bengkulu? Iya, hampir Nggak tiap harus bulan. masuk ke dalam hutan apa gitu, nggak? Jadi seperti ini Mbak, di beberapa titik memang ada yang paling terjauh, tapi ada yang sangat dekat. Itu sampai Tergantung spesiesnya. Yang paling susah ditemuin yang si Hasselti ini. Karena satu, habitatnya memang kecil, populasinya nggak banyak. Kalau Arnoldi itu, karena dia jenis terbesar, inangnya biasanya besar, otomatis dia gampang di mana-mana keluar anaknya, calonnya. Terus satu lagi di populasi itu ada pejantan dan betina. Ini yang bisa gampang untuk Dia berkembang biak. Oh gitu. Iya. Terus dibandingin. Bukannya Rafflesia Arnoldi itu cowok semua ya. Oh karena Ya, namanya ada, Arnold. iya. Kalau cewek namanya siapa? Jadi dia pejantan betina juga ada. Masa Rafflesia Maria bukan Mbak. Oh iya ya. Kan kalau nama spesies kan jantan betina kadang-kadang ada berbeda namanya tuh. Karena di Malaysia ada Cat Lee. Tapi sama atau beda memang? Beda Beda spesies. lah, Apa beda. namanya? Cat Lee. Cat Lee. Cat Lee. Iya. Warnanya merah putih juga. Merah putih. Oh. Rafflesia ini punya warna merah putih, sangat nasionalis. Iya. Semuanya merah putih. Merah putih. Oh, oke. Ini kan kalau aku lihat nih ya, Mas Deki ini amat sangat punya passion lihat bunga yang gede. Aku jadi bertanya-tanya, apakah misalnya banyak juga yang kayak Mas Deki gini yang benar-benar passionnya tuh mendokumentasikan, terus ya ini bunga-bunga yang besar dan baunya nggak enak gitu. Apa cuman ini satu-satunya? Karena kayak gini loh Mbak, Iya. saya pikir ya, ini kan ada kepuasan tersendiri. Kenapa saya nangis di 13 tahun Mencari hasil. pencari hasil tea? Kenapa? Satu, anak saya lahiran aja saya nggak nangis. Mau cowok cewek ya kan, nggak nangis. Karena saya pikir bukannya saya tidak mencintai keluarga ya Mbak, keluarga nomor 1. Tapi ini udah duluan plek-tiplek. Cinta pertamanya tuh lihat itu kayak gitu loh. Dan saya pikir bukan saya nggak normal, saya mencintai tanaman. Cuman kita coba, ini bahasa tubuh saya tuh nggak bisa dibilangin. Terus satu lagi, emosional itu muncul Mbak. Karena kebetulan saya juga merasa ini. Saya pikir finish ini. Finish itu dalam artian Udah nggak ketemu lagi nih, punah gitu. itu satu. Yang kedua, trip kami di Sumatera itu udah finish dengan Chris. Finish gimana maksudnya? Finish itu udah komplit. Gimana orang kalau nonton episode kan 1, 2, 3, ini udah habis semua, udah ditonton semua. Karena udah ketemu tuh yang Iya. terakhir dicari hasil Jadi ini. si Chris tuh nggak bakal lagi cari jenis Rafflesia lain, saya bilang. Karena di Sumatera udah dapet. Oh, ini cerita nih, karena ini video yang viral kan nangis lihat si bunga Hasselti ini mekar gitu ya. Salah satunya adalah kalau ngerasa ini sudah terakhir nih perjalanan dengan Satu Chris. itu. Dan kenapa keluar Allahu Akbar? Kenapa? Saya sampai di sana, bunga itu dibilang nggak mekar. Baru kelopak 1 ternyata pas saya lihat di sana. Di proses itu kita menyaksikan langsung, Mbak. Iya, dia kebuka. Apa kurang besar lagi? Iya kan? Nikmat yang diberikan.
Kita harus lihat dengan mata kepala 13 tahun dia mekar depan kita kayak welcome Deki. Nah, kayak gitu loh. Kalau dia bisa ngomong. 13 tahun. 13 tahun. Nyari si Hazelti yang paling Ya, sulit tapi dicari. bukan habitatnya. tidak pernah mekar di 13 tahun. Di Bengkulu sendiri ada yang mekar. Di 2024. Si Hazelti ini. Iya. Enggak, tapi ini kan Hazelti lihat langsung tuh bunga mekar. Tapi spesies yang lain pernah lihat juga nggak Rafflesianya mekar? Saya pernah Mbak. Jadi saya pernah dulu mahasiswa dari Kehutanan Unip. Itu saya selalu dampingi. Kalau dia main ke lapangan. Yang lucunya, pas dia mekar petir gede. Kita nih mau dengerin nih dia proses mekarnya seperti apa. Karena Ada suaranya. nggak fokus kan. Jadi di sini ada mekar, di sini ada mekar. Jadi kita fokusnya ke sini. Ternyata. Pakai termogan. Jadi kita waktu belum COVID kita udah pakai termogan Mbak. Tahu nih suhunya gimana. Ngukur sini petir gede. Ternyata saya ini kedenger sini kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gitu nih. Lihat udah buka. Berarti ada gas di dalam situ. Dan itu tidak terdokumentasikan oleh video. Kita udah hujan-hujanan. Ternyata Rafflesia ini suhu udara sekitar sudah mendingin, baru dia kayak meletup lah tadi saya bilang. Tapi ketika ketemu sama si Habitat Hazelti setelah penantian 13 tahun, lihat langsung dan ada terdokumentasi. Iya. Jadi nangisnya campur aduk tuh ya. Campur aduk, sayangnya baterai HP tinggal dikit. Gitu. Sehingga? Kalau nggak tuh saya bikin time lapse. Oh. Iya kan? Oh iya iya. Nah, orang-orang media pasti seneng tuh lihat dia proses. Kita harus berpikir bahwa pulang dari sana kita masuk aja 2 jam. Pulang lagi 2 jam, 4 jam. Baterai tinggal sedikit. Sementara pakai senter pulang. Kalau nggak senternya habis baterai, di 1 jam. Paling kuat senter cas itu 1 jam. Oke. Jadi kita harus punya cadangan. Ini orang bingung ceritanya, loncat. Kita menuju langsung ke ketemu si Kris ini loh. Gimana ceritanya sih kamu bisa ketemu si Kris ini? Kayak akrab banget ya aku ya Mas Kris ya. Jadi pertama kali itu kita mention di Instagram itu DM-an Mbak. Mas Deki yang nge-DM Iya, saya dia. DM karena saya tahu dia tuh hobi menggambar, illustration botanical. Dia ilustrasi Illustration itu seorang yang menggambar tanaman. khusus untuk botanikal ya. Tapi dia memang juga saintis juga dari Oxford. Dia profesor Profesor. di Oxford University. Akhirnya kita coba, apakah kamu mau melihat Rafflesia? Oh saya pingin sekali kayak gitu loh waktu itu percakapannya. Kalau ini di translator kan. Bahasa Indonesia. Terus. Akhirnya 2019 tuh pandemi kan. Gagal tuh. Nggak jadi datang dia. Gagal, nggak jadi. Saya bilang Bengkulu ini dijuluki di Land of Rafflesia. Saya kebetulan dapet nih spesies baru. Oh, dia kaget. Apakah kamu ahli botanikal ataukah kamu peneliti? Kok bisa dapet? Saya cerita yang tadi guru olahraga. Makin nggak percaya dia kan. Kok ada passion seperti itu. Iya. 2019 gagal berangkat. 2021 berangkat. Saya janji 5 spesies. Oh, janji mau diantar menemukan 5 spesies ya. Tak pikir Hazelti ini gampang nih. Oh, alah. Ternyata berdasarkan akhir dokumentasi yang paling terakhir di Google maupun di Facebook itu 2011 mekar. Si Hazelti ini ya. Nah, 2021 ke 2011 berapa tahun? 10 tahun. Kita berangkat ke lokasi yang itu, saya udah survei. Lokasi itu udah berubah total. Jadi apa? Kayak gini, Mbak. Rafflesia gadutensis berdasarkan penemuannya adalah hutan gadut di Padang. Hutan gadut sekarang udah daerah Mohata. Mohata itu dekat Bukit Tinggi. Jadi perkantoran. Berarti bakal ketemu nggak spesies gadutensis? Kemungkinan besar bakal ketemu. Tapi di Bukit Barisan. Oh, naik lagi. Ya, tidak mungkin di daerah Mohata. Hutan gadut otomatis sudah silang. Ya mesti cari lagi tuh. Nah, akhirnya dari situ kita kembangin, dapat nih. Ternyata di trip pertama Rafflesia arnoldi dapat, bengkulensis dapat, gadutensis dapat, kemumu yang terbaru dapat. 4. When I look to the Rafflesia Hazelti. Dia nanya, si Kris, kapan nih aku bisa ketemu sama si Saya Hazelti? bilang tadi 2011 laporannya dari yang si bos-bos yang itu kan. Terakhir. Akhirnya, oke.
Next year I go to back to the Bengkulu. 2022 datang lagi. Deki, you have information for the habitat Rafflesia hasselti? Masih tetap jawaban saya tidak ada. Akhirnya apa? Ekspedisi itu saya dapat Rhizanthus deceptor. Apa itu? Kerabatnya Rafflesia tapi tidak naik nih karena bunganya kecil. Cuman semangkok inilah, Mbak. Pentel tuh kelopak, dia ada 16. Jadi kayak tentakel gurita. Tapi masyarakat sekitar bilang ini adalah Rafflesia bintang. Karena namanya? bentuknya kayak bintang. Oh, bau juga. Iya. Ini baunya mantap. Apa? Keras dia. Kaos kaki yang seminggu udah kena hujan nggak diganti. Tapi indah. Cakep. Cuman bau. Bau. Saya tetap mencintai yang bau. Ya ampun, lucu ya. Nah, gitu. Lucu kan? Iya. Gitu. Digambar deh Jadi sama si pernah kan ada yang bilang, apa sih momen lucu ketemu Rafflesia? Ya itu saya bilang, semua wisatawan saya rata-rata mau cium, kayak cium Hajar al-Aswad. Iya kan? Mungkin penasarannya itu, dan itu apa ya, memunculkan perasaan yang puas. Oh, ini baunya seperti ini. Emang gitu? Bukan kecanduan ya, bukan, tapi penasaran kayak gitu loh. Oke. Kalau parfum gampang, Mbak. Saya kemarin berangkat ke sini kan mau beli parfum dulu tuh. Masa bau-bau, udah jauh, bau kan. Akhirnya apa? Mau bau apa, Bang? Bau Rafflesia ada nggak? Nggak bisa jawab tukang parfum, kayak gitu Apa loh. nggak pernah itu Rafflesia dijadiin Parfum kan? Nggak pernah. Mungkin ke depannya. Oke. Kayak apa sih yang dirasain? Itu kan baunya nggak enak gitu ya kan? Tapi Iya. tapi pasti menimbulkan perasaan apa, kan kadang-kadang bau itu ada aromatik ya, gitu. Maksudnya menimbulkan efek santai, tenang atau bersemangat gitu. Apa? Habis mencium aroma itu? Rata-rata hampir muntah, Mbak. Saya punya video, rata-rata hampir mau muntah. Mas Deki nggak pernah muntah? Saya udah terbiasa, Mbak. Tapi rasanya apa? Biasa Dan aja? Saya masukin HP ke dalam kan, saya center tuh kan sampai ke bau pulang itu di karet silikon HP itu kan bau, nyimpen kan. Padahal nggak bersentuhan ya? Iya. Tapi cuman sehari itu hilang. Oh. Nggak mungkin berhari-hari. Kalau berhari-hari berarti saya udah bisa ekstraksi. Oh, jadi aromatiknya, efek aromatiknya itu detoksifikasi kayaknya. Tapi saya nggak pernah kayak gitu loh. Nggak sampai pernah. termuntah. Dan Tapi saya, itu seneng. Maksudnya Iya. ada apa sensasi tersendiri iya. buat Mas Deki. Iya. Sensasi apa? Puas aja. Nah ini saya balikin lagi. Heeh. Kan ada ya Pak atau Mbak, Heeh. orang habis nyukil kaki, Heeh. ya kan? Heeh. Kadang udah tahu itu bau, Oh. ya kan? Nah kurang lebih kayak gitu. Ini kan udah tahu, udah dibilangin Rafflesia itu cup flowers, ya kan? Nah ketahuan dia, berarti udah pernah. Ayo Mbak Penny. Ah, iya. Apakah selucu itu kayak gitu loh? Iya juga ya. Kadang- Ada kepuasan tersendiri. Tapi bukan yang bau keringet kenek, bukan. Iya. Kalau itu saya mual. Tapi baunya khas dan satisfying ya. Ya. Iya sampai. Ya. Itu. Si Chris juga seneng. Si Chris tuh dia lebih tertarik dengan Rafflesia dibanding bau duren. Tahu bule-bule itu berapa kali saya tanya bau duren tuh bau apa? Dia bilang apa? Bau garlic. Oh, dia nggak suka. Nggak suka. Tapi baunya Rafflesia Rafflesia suka. Oke. Apakah saya bule? Bisa jadi ya. Iya kan? Atau Pak Le? Seperti itu jawaban yang pasnya adalah Pak Le. Kalau bule jelas jauh, Mbak. Jadi emang nih ya, jadi Mas Deki ini menghubungi si Chris ini gitu ya, dan berjanji pokoknya ya kamu, kan dia Ya. ilustrasi harus lihat langsung Ya. gitu, baru dia bisa gambar ilustrasi. Ini kan baru cerita di 2022 loh, belum Iya. selesai loh. Oke, ya. Terus? Nah, kebetulan trip itu saya kasih lagi, Chris, kalau lihat Rafflesia nih kayaknya kamu udah sering. Yang mekar ini doang. Dapat berita ujuk-ujuk. Udah lihat Rhizanthus jauh. Bang, ada Rafflesia mekar, Bang. Apa jenisnya? Mekarnya nggak lazim. Kelompaknya 7. Biasanya berapa? Normal 5. Oh, ini 7. 7. Jadi Chris tuh dapat yang momen selalu yang rare. Saya bilang makanya di video itu kan, Chris you have very lucky. Ya kan ada di video saya. Karena dia selalu dapat
momen-momen yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dan prediksi saya itu, saya sampai dibilang dia, you are the magician. Dia. Denny Darko. Gak Si mungkin Chris ini, kan? Chris. Hah? Mas Deki sendiri nggak pernah ketemu momen yang itu kecuali sama Chris. Iya. Yang normal saya dapat 6, 8. Tapi yang 7 jarang. Oke. Terus mekar di atas pohon sering. Nah, jadi sama Chris ini pernah dapat juga Amor Papulus bunga bangkai tadi. Kan namanya Titanum. Titan. 4 meter. Bule aja berdiri masih lewat tuh bunga. Apalagi kita. Biasanya berapa? Normalnya 2,5 meter. Udah lebih tinggi begitu. Jadi dia laki ya, dapat selalu yang unik-unik gitu ya. Dan masih bagus semua. Rata-rata saya ketemu dengan dia, Chris itu, mekarnya hari pertama, kedua. Nggak pernah hari 6, 7. Udah mulai. Berapa lama sih mereka 7 tuh? hari. 7 hari ya. Abis Iya. itu udah layu. Tapi kan kita paling posting sampai hari kelima. Karena masih bagus dikunjungi. 6, 7 nggak bakal dikunjungi. Amalannya apa itu Chris ya? Amalannya sampai amalannya ya. Oke. Nah, 2022 nih ya. Nih udah. Ada kabar muncul. Nah. Ketemu nggak? Enggak, ini belum selesai di situ. Belum. Titanum ini dapat 4 meter, besoknya berangkat lagi. Dapat paling kecil. Segini. Titanum juga. Amor Papulus Titanum yang notabene-nya Titan bisa ketemu segini. Dalam pot. Unik lagi. Dalam pot. Berarti Iya, ada yang ternyata nanam. si ibu nanem. Bukan ibu saya. Oh ya ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu. Dan mini. Oh mini. Maksudku jarang loh ini. Dan kalau saya waktu itu memang ada itu saya beliin akuarium, saya bikin time lapse tuh. Kan lebih gampang kan? Iya. Paling segini kan. Akuariumnya paling berapa? Iya. Taruh HP di atas bisa. Waktu itu saya pikir, waduh Chris kok kamu selalu dapat yang aneh-aneh. Tetap ditagih lagi hasil T. Hasil T mana? 2022. 2023 saya bilang tidak ada informasi. Masih miss. 2024 ada mekar. Hasil T ini ya. Ya, tapi saya berdasarkan survei ke sana, datanya tidak valid. Nomor kontak yang dihubungi tidak Orang yang menjawab. punya informasi ini ya. Saya udah 1 hari di lokasi itu dan Di daerah mana tuh? Di Sumatera Barat juga? Bengkulu. Oh di Bengkulu. Jadi hasil T cuman ada mekar di 3 habitat. Bukit 30 Riau, Tapan Sumatera Barat, sama Bengkulu di Padang Ulak Tanding. Cari di Bengkulu nggak tahu tuh titiknya di mana ya? Enggak, kita udah 1 hari setengah nggak dapat informasi. Padahal Chris sudah datang ke sini? Belum. Oh belum. Oke. Dia bisa terbang tiba-tiba Mbak. Secepat itu. Secepat itu walaupun nunggu 1 hari 2 hari. Iyalah. Tapi dia maksain Nah, kalau untuk Superman hasil T. pasti datang dia. Maksa dia. Akhirnya 2024 selesai nih. 2025 dia DM lagi. Deki, Mana you have hasil T? information for the habitat hasil T. Saya lagi tergabung dengan riset nih, Brain coba gandeng kita sama Oxford University mendata ulang. Siapa yang ngomong gitu? Ditawarin project waktu itu. Oxford dengan Brain ngerekrut saya. Oh oke. Akhirnya gabung di situ kita coba monitoring kembali. Dapat informasi dari bapak-bapak dari Iswandi di LPHN Sumber Kudus. Bang, ini bunga apa? Masih kayak gini. Seguncup nih. Iya, jadi saya pikir susah nih mutusin jenis apa karena semuanya bentuknya sama Mbak kalau dia masih kenop. Kalau belum bengkar nggak kelihatan deh Nggak apa. kelihatan. Saya hubungin di bulan Mei itu nggak dijawab. Juli nggak dijawab. Agustus, September, Oktober, November, Chris DM saya kembali. Tanggal 15 saya berangkat ke Bengkulu. Padahal belum ada kabar nih itu bunga Belum. apa. Saya DM lagi si bapak itu yang tadi nggak ada dari bulan Mei. Kita telepon sehari itu sampai 5 kali. Sampai bosan mungkin akhirnya HP-nya panas diangkat. Terus? Bang, saya baru survei. Saya bilang, ada tamu saya dari luar bakal ke sana Pak. Nah, kalau orang-orang dari daerah nih kalau dibilang bule pasti ngasih informasi yang valid. Karena dia sama dengan saya, tidak mau mengecewakan Tamu. visitor. Akhirnya dia monitoring. Tetap, Pak, tamu saya 15 November ini datang. Tapi kok belum ada info. Bang, Sumatera kan lagi hujan deras, badai. Kami sempat kelangkaan BBM di tanggal 15.
Jadi saya bilang dengan Kris, saya tidak dapat informasi yang valid karena Bapak itu nggak bisa masuk hutan, badai besar. Kami sampai kelangkaan BBM karena kapal nggak bisa mendarat di tempat kami. Akhirnya 2015 itu 2025 tanggal 15, Kris, kita gambler. Mencoba perundungan. Ya, peruntungan. Gimana kalau kita berangkat ke Sumpur Kudus? Sumatera Barat tuh ya? Sumatera Barat. Dari Bengkulu nih berangkatnya? Ya, saya lihat di map, jelasin sama Kris. 15 jam perjalanan. Naik mobil. Pede nih, 15 jam, tak pikir. Ternyata sesuai dengan kenyataannya tidak 15 jam. Berapa jam? 20 jam. Dengan kondisi Medan? Medan truk banyak, nggak bisa nyalip, jalan jelek, Sumatera itu jalannya jelek. Terus kita harus, Kris sampai bilang, ini kalau saya keliling dari Inggris ujung sampai ke ujungnya lagi, itu cuma 7 jam. Ini udah sampai 20 jam, berarti hampir 3 hari perjalanan katanya. Udah sampai negara lain tuh kayaknya. Nah, akhirnya apa Mbak? Apa? Dari situ, tidak ada sinyal yang kita cari itu. Jadi nambah lagi kan durasi waktunya. Iya. Turun dari mobil nanya, turun dari mobil nanya. Oke. Dan yang ditanya itu dikit lagi, Oh, iya. dikit lagi Di orang depan, Indonesia. di depan gitu ya. 2 kali tikungan kiri kanan cuman itu. Akhirnya sampailah di Sumpur Kudus sudah jam 4:30. 4:30 apa nih? Sore? Sore. Oke. Tanya dengan Pak Iswandi. Pak, deket nggak lokasinya? Oh deket dibilangnya. 1 jam perjalanan. Wah, 4:30 berarti asumsinya di jam 7 udah keluar lah. Masih terang langit. Saya bilang kayak gitu. Pas masuk ke dalam ternyata balik bukit ini dek katanya. Saya udah sampai di lokasi. Bukit. Saya pikir apa kita lewat pinggir kayak gitu loh Mbak. Gambaran saya. Ternyata? Harus mendaki. Oh wow. Bukit. Di balik bukit. Tapi nggak ada terowongannya. Enggak, 90 Mendaki, derajat. Jadi turun lagi. pakai tangan, pakai kaki. Kita. Kan ada akar-akar tuh. Terus jalan. Ada Tapi pakai ini dong, pengaman tali. Enggak ada siapa sih yang mau nyediain tali. Dan si bapak itu kan akamsi kan. Dia biasa, cepet ya. Warlock. Ngebut jalannya. Enggak, berapa tinggi? 90 derajat itu kami tempuh dari titik awal sampai ke topnya aja 1 jam, Mbak. Merangkak? Bukan merangkak, jadi tangan ini sambil megang kayu. Oh. Kaki dorong, megang lagi. Oh iya, bukan merangkak gitu ya, kirain Kalau gitu. kalau merangkak kayak gini ngerayap kan. Jadi jalan tapi jalannya gini ya. Gini jalannya. Agak pegang. Nah, kemiringan 90 derajat. 90 derajat. Nah, hampir kayak gini, Pak. Serius, kan? saya Makanya ada fotonya, ada videonya. Itu kan kayak bukan merayap, itu kayak ini ya, panjat tebing. Panjat tebing kalau itu kan enak tuh Mbak. Ya kan, ada Iya, scoop-nya ada kan. ininya, ada talinya. Yang ini nggak ada. batunya gampang lepas dari atas. Kan hutan lembab. Licin lah ya. Jadi indikasi ada Rafflesia ini topsoilnya bagus. Tahu topsoil bagus? Ada tumpuk-tumpukan material dari daun, dari ranting. Itu kalau dipijak, kita nggak bisa bertahan lama-lama. Gerek berjalan. 1/4 jam perjalanan, Pak Joko minta, Joko Witono. Jadi kita berangkat, Joko Witono, Kris Torogut, saya. Sampai di sana Pak Joko Witono dari BRIN, Mas Deki lanjutin aja, saya takut menghambat kalian. Apa nggak dari awal kan? Aku minum ya. Tadi aku udah tawarin nggak mau. Pak Joko nanti di-cut ya Pak yang itu Pak. Mas Deki mau minum nggak? Nggak. Ini ada. Akhirnya Mbak, 1/4 perjalanan, saya bilang, Kris, saya nggak mungkin dilepasin Pak Joko. Dia udah very old. Dia dianterin ke bawah. Saya anterin ke bawah. Kris, you have the walking very slowly, but I have go to the top. Oh, pede nih, cepet nanti karena saya pikir setiap hari kayak gitu kan. Nganter Pak Joko ke bawah, pulang lagi, berangkat ke atas, berangkat ke atas, pas sampai di puncak, ada tuh Mbak, flying fox, tali flying fox, mereka baru bikin flying fox di sana. Tak pikir tuh, wah naik flying fox cepet kan, turun sampai kayak gitu. Ternyata, Bang ini belum bisa dipakai. Waduh, sampai di atas nih, sampai di atas, akhirnya apa? Pak masih lama, ya kita turun dulu ke bawah, nanti lewat 3 sungai.
Oke, turun tuh Mbak. 1 jam lagi turun ke bawah. Turunnya jalan apa ngesot? Campur aduk kalau itu Mbak. Saya nggak bisa jawab lagi. Karena apa? Saya aja hampir kejeglong sekitar 3 kalian. Kejeglong tuh dalam artian kita pijak, nih bergerak tanahnya. Iya. Jadi wah, satu hampir berapa kali. Chris udah nyampe duluan di sungai. Turun ke bawah. Pak, mana lokasi saya belum nyampe tuh. Habis tiga sungai itu, saya paling terakhir kan. Karena saya ngambil napas dulu. Jadi bisa nelpon nih, ada sinyal? Enggak, Pakai apa dong? sinyal udah dibilangin. 15 jam perjalanan ditambah 20 jam tanpa sinyal. Kan tapi kan tadi ketinggalan. Terus ngobrol sama Pak. Ya saya tahu dia jalan itu, jaraknya kita ada. Oke. Dan Chris itu bajunya mencolok, si tasnya warna kuning. Oh jadi kelihatan ya? Ya kalau saya selalu pakai oke. hijau kadang kan. Kamuflasenya gampang. Nyaru sama pohon ya. Heeh. Terus? Akhirnya sampai di situ Pak Iswandi keluar jujuk-jujuk dari dalam. Nggak mekar bang. Waduh, lemes langsung nih kaki. Lemes, saya mikir. Saya translatein nggak mekar, lucu kan sama Chris. Apa kata Chris? Dia bilang. Chris bilang apa? Saya bilang, coba kita lihat ke sana. Kata Chris. Saya yang bilang. Oke. Gambling lagi nih. Iya. Jadi tetap berjalan tuh ke dalam. Ke dalam. Ternyata Pak Iswandi ini nggak ngecek. Di sampingnya nih baru buka kayak gini Mbak. Oke. Masih dikit banget. Saya bilang, Chris, this is blooming. This is blooming. But I have the 13 years ago gitu. Nangis lah itu keluar. Oh. Nah lucunya orang Sumatera ini ada berapa mitos. Apa mitosnya? Kalau masuk hutan udah malam kesurupan. Saya dibilang, kan lihat tangisan saya. Kan? Nya bukan langsung cry kayak gitu loh Mbak. Saya tuh laki-laki yang kuat sebenarnya. Cuman waktu itu nggak bisa saya tuh nangis kayak yang selama ini misalnya keluar air mata aja nggak bisa. Jadi udah nggak bisa ngomong kita kayak gitu. Chris bilang saya ini halusinasi setelah 20 jam perjalanan. Kalau nggak percaya lihatlah videonya gimana saya nangis itu kan ada suara saya itu kayak ketawa. Ada yang bilang, Bang lu ketawa atau nangis? Ini tuh, masa saya langsung netes aja, kayak film. Tapi yang dirasain itu tadi ya? Emosional karena 13 tahun, terus saya lihat dia, kenapa pas saya sampai di lokasi baru dia ngeliatin kayak gitu. Pak Iswandi aja bilang dengan saya, nggak mekar bang. Nah. Dan bayangin kalau itu saya lebih cepat dari 3:30. Misal jam 1 saya udah sampai di lokasi Pak Iswandi. Dia masih tetap nutup gitu ya? Nah, itu. Jadi ini terharu karena berarti berjodoh. Pas momennya, golden time. Wah, akhirnya saya nangis. Sambil nenangin saya, itulah videonya. Saya udah bilang sebenarnya dengan Chris, jangan dimasukin. Kenapa? Karena saya mau, Mbak, saya ini ada grup ya, pemuda pelopor dari Kemenpora. Saya kebetulan alumni 2017, saya juara 3 nasional di bidang SDA pariwisata. Di grup itu nggak ada yang tahu saya ini pernah nangis atau enggak. Karena saya sok cool. Serius Mbak. Ini se-Indonesia grup itu Mbak. Jadi ngelihat di berita itu, masuklah di WhatsApp grup. Bang Boris Bokir bisa nangis. Saya bilang mirip Boris Bokir. Kenapa mirip? Hah? Oh iya. Setelah syuting ternyata dia ini cengeng kata teman-teman dari Jogja, dari Kalimantan itu udah bilang, oh ternyata abang itu kalau cool nangis katanya. Saya cerita dengan Chris, ini bisa se-Indonesia saya bilang, ternyata terjadi kan. Viral. Dan orang tahu akhirnya saya cengeng kayak gitu loh. 13 tahun. Tapi ya Mas Deki ya, Bang Deki. Ini menceritakan lagi momen itu, terharu, nangis itu suaranya aja masih bergetar. Ini berarti menceritakan lagi tuh rasa harunya masih ada loh sampai sekarang. Saya tuh lebih haru sekarang kayak gini loh Mbak. Saya baru metain. Baru dapat 13 tahun nih spesies. Sekarang bencananya. Habitat kami ini sekarang saya mungkin lebih punya PR besar lah. Dalam artian bagaimana nanti kita coba kembali lagi
monitoring kembali. Karena udah jauh berubah. Mungkin harapan saya kemarin di Januari saya bakal berkunjung nih. Dengan sekarang nih treknya lebih susah lagi. Kita ke Sumatera yang kemarin 15 jam mungkin lebih lagi. Itu yang saya pikirkan dari kemarin. Sebenarnya mau pulang dari kemarin. Cuman kita harus berpikir lagi lah bagaimana ini coba berbagi cerita. Kebetulan ya teman-teman di Jawa ternyata welcome dengan saya. Ya saya jujur aja di daerah saya di 2017 dapat spesies saja nggak ada penghargaan. Ya saya makasih ada media TV yang udah ngangkat. Nah ini yang kembali saya pikirkan, ini yang mau finish. Ini mau finish, kita punya PR lagi. Sekarang habitat hutan Sumatera ini udah semakin memprihatinkan dengan bukaan lahan. Terus Rafflesia ini kan dia rundung kepunahan, salah satunya adalah climate change. Cara kita berkunjung di habitat. Kita coba ngedukasi teman-teman. Di postingan saya tidak ada saya memegang Rafflesia secara langsung. Pasti ada jeda. Just cuman seperti ini. Nggak pernah bersentuhan ya? Iya. Karena saya pikir ini yang kita kasih habit untuk orang banyak. Apa ya? Kalau disentuh dia bakal cepat rusak karena dia kayak kebentur tuh Mbak. Apel dibenturkan ke tanah seperti apa? Itu satu. Yang kedua, dengan perubahan iklim sekarang, terus ketiga, ya kita tahu udah ada alih fungsi dari lahan. Ini hutan tidak pada fungsinya pada awalnya. Nah ini yang mungkin ke depannya saya pikir, apakah kita masih bisa gampang untuk di tahun besok mendata ulang? Kalau enggak saya ulang lagi dari awal. Ada enggak pendanaan dari pemerintah untuk riset itu kembali? Melihat di mana habitat masing-masing spesies itu. Iya, benar. Nah, itu. Jadi pekerjaan kelihatannya kemarin udah selesai nih, udah Ulang lagi. 5 spesies yang ada di Sumatera nih gitu ya. Tiba-tiba bencana datang dan ada kekhawatiran akan terjadi perubahan dari pasti. habitat. Mungkin banyak orang bilang ini kan cuma tanaman doang, cuma tumbuhan, ntar juga tumbuh lagi. Tapi nggak seperti itu ya. Nah, ini yang kita harus kaji, Mbak. Isu tanaman dengan isu hewan beda. Hewan kayak terseret banjir gajah 1, udah banyak postingan. Tapi begitu tanaman, ada berapa puluh tanaman tergerus oleh banjir, longsor. Mungkin yang mikro, yang selama ini kita nggak perhatiin di jalan itu adalah spesies baru. Itu hilang. Ada nggak yang berseru? Kayak besok bisa tumbuh lagi. Padahal saya bilang tadi, topsoil di dalam hutan bisa tumbuh Rafflesia itu adalah hutan yang perawan. Dalam artian topsoilnya bagus, terus tidak dijamah manusia, itu yang saya pikir. Bisa nggak kita dalam waktu instan bisa menumbuhkan? Tidak ada yang bisa jawab itu. X itu aja 34 tahun bisa mekar. Gimana ini PR-nya ke depannya? Itu saya. Mungkin itu Mbak. Jangan terlalu itu nanti saya se-Indonesia lagi nih. Karena banyak PR saya. Karena perjuangan untuk mendata habitat spesies-spesies itu bukan saja sebuah perjalanan berat, medan-medan berat yang harus dilalui, tetapi apa? Rasa cinta pada bunga itu. Puspa nasional saya bilang seperti itu. Kenapa puspa nasional? Karena udah ada dari dulu, kita udah menyantumkan bahwa puspa nasional ini bunga nasional melati. Kan itu. Cuman selama ini pemerintah apakah sudah aware? Kalau saya saja yang aware kayaknya sangat susah. Siapa sih saya? Yang saya punya hanya waktu yang panjang kayak 13 tahun kemarin. Kalau dari materi saya nggak punya apa-apa Mbak. Itu aja saya pikir. 13 tahun. Iya. Apa harapannya sebenarnya Mas Deki dengan 13 tahun mengabadikan waktu, tenaga, biaya untuk mendata habitat-habitat Rafflesia ini? Harapannya apa sih sebenarnya yang diinginkan? Kalau saya pikir ya, sekarang seperti ini, 13 tahun ini tidak cepat dan tidak lambat. Cuman saya pikir ini sekarang adalah seperti apa yang kita harus kaji ini
bahwa Rafflesia ini seperti bom waktu, Mbak. Bom waktu ini kepunahannya tergantung dengan kita. Pola pikir kita, mau kita tetap menjaga habitat atau kita mau lebih cepat nih tanaman ini punah, destroyed, saya bilang seperti itu. Nah, tapi di 13 tahun ternyata saya bikin konten di Instagram itu tidak berpengaruh ternyata. Karena banyak beberapa teman-teman di media itu masih tetap bisa masih tetap menyamakan bunga bangkai dengan bunga Rafflesia. Berarti 13 tahun sama dengan yang tahun saya mulai, Mbak. Masih tetap sama. Tapi melihat sekarang nih, setelah viral kemarin ya, walaupun bikin Chris jadi stres karena digeruduk netizen Indonesia, masih ada harapan nggak sih bahwa orang akan semakin aware dengan kekayaan hayati ini, dengan Puspa Nasional ini, bahwa orang semakin tahu, terinformasi, bahkan mungkin ikut peduli dengan kelestarian Rafflesia. Nah, ini yang kita coba bangun kembali, Mbak. Saya memanfaatkan sosial media ini dengan baik, mudah-mudahan. Jadi kita kembali lagi untuk mengedukasi teman-teman lewat konten saya. Ini lumayan sekarang saya udah ada pengikut yang lumayan. Kita coba berbagi di berbagai platform mungkin ke depannya. Terus kita bikin sarana edukasinya seperti apa. Terus kita bikin juga info yang informatif. Contoh, kalau ketemu tanaman ini jangan dipotong. Kenapa? Banyak sekali konten-konten kreator di dalam hutan itu mereka memotong inang untuk mencari sumber air. Kan ini berjalan jauh-jauh nih, dapat akar nih, menghasilkan air, bisa minum. Salah edukasi seperti itu. Hutan kita adalah rainforest, ada hujan, ada bambu, ada pasti ya sumber air dekat. Kecuali Sulawesi, Papua, saya bilang. Jadi kita harus berpikir bahwa ada sumber lain yang bisa menghasilkan air. Kenapa harus motong akar? Akar ini kita tidak tahu ini apakah inang Rafflesia atau tidak. Kalau memang itu akar Rafflesia, bayangin ini kita keputus. Ya kan? Nah, itu yang kita pikirkan. Terus kita kembali edukasi bahwa cara berkunjung seperti apa. Tidak menyentuh. Terus bagaimana kita membuat effort penasaran masyarakat banyak. Oh, kalau datang ke habitat Rafflesia ini ada tasty atau smell-nya. Nah, itu kita coba gali lagi. Supaya banyak orang yang bukan cuma buat konten doang gitu ya, melihat untuk peduli, bisa menghargai, bisa mensyukuri ini adalah kekayaan intelektual dan keajaiban yang diciptakan Allah begitu ya. Dan diharapkan juga dengan teredukasi ini sama-sama banyak yang peduli juga, karena ini adalah kekayaan gitu, kekayaan. Karena saya pikir juga konten kreator banyak nih, yang main di alam banyak, mukbang banyak. Kayaknya yang bau Rafflesia belum ada kan? Belum. Jadi kita jadi bikin konten harumnya. Ya kan, Mbak? Jangan kaget Mbak nanti. Itu punya jargonnya si Dede Inon, harumnya kan. Semoga ini bisa menjadi tonggak kepedulian ya. Mungkin ya orang jadi pengen lebih banyak lagi, bukan cuma wisatawan asing tapi wisatawan lokal juga yang tertarik ini bisa menjadi bagian dari wisata ekoturism. Tapi juga tidak dengan merusak alam, tetapi justru membuat alam ini menjadi tetap pada fungsinya, tapi tetap bisa kita nikmati dengan selayaknya kita tetap menghormati alam. Oke. Mas Deki, mudah-mudahan cerita hari ini gitu ya membuka apa sih pandangan dan pengetahuan baru buat kita semua, minimal ke aku lah yang anak kota ini. Yang ya bahwa ya tanaman, hewan, manusia itu makhluk hidup gitu ya. Tetapi tadi kata Mas Deki berbeda sama hewan gitu. Kalau hewan ya orang sudah banyak lah orang yang bisa lihat peduli gitu. Tapi kalau tanaman memang tidak banyak orang yang betul-betul peduli, dalam arti mungkin kalau menikmati tanaman dipotong, ditaruh di vas gitu kan. Tapi kan ini adalah tanaman itu bukan semata-mata untuk dipandang, tetapi dia memiliki habitatnya, dia memiliki fungsinya, dia memiliki haknya juga untuk hidup. Benar. Mas Deki, terima kasih banyak. Siap, terima kasih Mbak. Dan terima kasih juga buat Chris, tetap tabah ya Chris.
Ini bahasa Inggrisnya tuh isinya terjemahnya. Tabah Kris, kamu menghadapi hujatan netizen ya, walaupun kamu nggak salah. Kasian Kris. Saya pikir miskomunikasi. Miskomunikasi aja, bukan maksud Kris atau bukan maksudnya Oxford University untuk meniadakan tim yang lain, tetapi memang kan ditulisnya di situ adalah bagian dari tim yang kemarin berkesempatan melihat secara langsung bagaimana Raflesia Hasselty yang jarang ditemukan ini untuk mekar begitu ya. Iya. Oke. Dan buat Mas berisik ya. Dan buat Mas Deki, mudah-mudahan tangisannya yang viral ke seluruh. Tapi saya untungnya tidak disuruh nangis kan. Oh iya, di sini nggak disuruh nangis. Saya nggak disuruh praktekin lagi Nggak kan. disuruh nangis. Karena tangisan itu juga kan menjadikan viral sehingga ini menjadikan bahwa perjuangan itu bisa sampai lama. Edukasi masyarakat. Karena nggak mungkin kan Mbak. Apa? Wajar sad boy ada. Oh iya. Masa saya bikin sad boy juga. Dia bukan sad boy. Apa sih tadi? Nih boy yang suka banget dengan bau-bau yang stinky. Itu kita harus tanya sama Haji Andre kenapa ada nama band Stinky gitu. Apakah dia terinspirasi sama bunga Rafflesia ya? Atau kaos kaki tadi kan? Atau kaos kaki. Iya kan, kita balikin lagi nanti. Mas Deki, terima kasih, tetap Siap, semangat. Mudah-mudahan makasih, ini juga istilahnya kalau di luar negeri aja demikian menghargainya momen keajaiban begitu ya, menemukan suatu bunga yang langka. Mudah-mudahan juga pemerintah Indonesia memperhatikan juga nih bagaimana kelestarian kekayaan hayati di Indonesia begitu ya, dan juga memberikan support buat para aktivis konservatori Puspa terutama ya, karena aku ngundangnya Konservatori Puspa Indonesia, dan juga tentunya bukan komentator konservatoris ya, dan ya aktivis di lingkungan lainnya, karena kita manusia itu tidak hidup sendiri, tidak hidup bersama gedung beton ataupun tumpukan uang. Kalau kita nggak bisa nafas juga kita nggak hidup gitu ya. Kita nggak makan kita juga nggak hidup. Dimana makanan, nafas kita, oksigen itu banyak dan amat sangat berkaitan dengan alam lingkungan di mana kita tinggal. Gitu ya. Semoga kesadaran ini terus kita bangun untuk menghormati alam tempat kita tinggal dan bernafas. Salam lestari. Salam lestari. Spill the tea.